Konbawa teman-teman, hari ini 25 Juli 2024 mengabarkan dari Kawakami Nagano, Jepang di bagian pertanian. Nah, hari ini mau berbagi informasi yang lagi rame juga ini di Jepang ini, yaitu berita tentang berita duka cita ini. Ada teman kita yang kabarnya meninggal dunia di pertanian Nagano ini, di daerah Ueda. Kalau saya kan di Kawakami, kalau teman kita ini, saudara kita ini di Ueda. Nah, meninggal dikarenakan makan jamur yang ada di kebun. Nah, jamur namanya jamur apa tadi ya, Amanita sama Dokutsurutake ya, nanti aku kasih gambarnya lah pokoknya. Jadi itu jamur yang warnanya putih tapi yang tengah-tengahnya ada gelangnya gitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh dimakan, itu jamur yang beracun gitu. Nah, jadi tanggal 20 kemarin dia metik jamur itu, kemudian dimasak. Tanggal 21-nya dia diare, muntah-muntah, akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit di daerah Nagano dan di daerah Nagano Ueda. Dan kabarnya, tapi ini kalau di berita itu dikabarkan dia hanya disakit dan dirawat, tapi kalau di berita rame di Instagram dan di grup-grup itu kabarnya meninggal dunia. Nah, ini yang kami belum pasti, ya moga-moga tidak meninggal dunia. Nah, tapi yang perlu saya sampaikan sebenarnya teman-teman ya, untuk masalah jamur ini, memang di Jepang ini ada ratusan jamur, bahkan kata bos saya itu ada 300 jenis jamur. Memang jamur-jamur di Jepang ini banyak yang bisa dimakan dan enak, tetapi tidak boleh, nah ini, memakan jamur yang belum jelas namanya. Nah, waktu kemarin di Hatake, di kebun saya itu juga ada jamur kuping numbuh di pohon yang lapuk itu, boleh dimakan katanya, tapi aku nggak makan, tetapi itu jenisnya jelas gitu. Nah, sedangkan jamur-jamur yang nggak jelas itu orang Jepang pun nggak berani makan. Nah, makanya teman-teman yang kerja di pertanian ya, jangan sampai ini mengirit-irit untuk makan, sampai-sampai ngambil jamur yang numbuh di kebun kemudian dimakan. Nah, kalau nggak jelas jenisnya, nah salah makan jadi bisa-bisa pindah alam, saudara. Nah, gitu kan. Nah, kayak teman kita ini usianya baru 20 tahun loh, masih muda loh, malah salah makan gara-gara pengen ngirit mungkin ya, atau ya cara, sebenarnya irit bagus tapi caranya mungkin salah gitu. Nah, gini teman, kalau saya ini boros, kalau untuk makanan saya boros, jadi saya mending boros untuk makan tapi badan sehat gitu ya. Memang hidup di Jepang ini biaya hidup itu sangat mahal ya. Tadi baru aja saya sama temanku diantar bos itu untuk belanja kita itu habis 1 juta lebih loh, padahal itu cuman 4 kantong kresek gitu. Nah, plus beras. Nah, beras Jepang itu mahal, 1 karung isi 10 kilo itu harganya tuh 400.000 rupiah kalau dirupiahkan, itu beras. Belum beli daging ayam isinya mungkin hampir 2 kilo gitu, harganya 110.000, hampir 2 kilo kayaknya itu ya, lebih mungkin, aku nggak nimbang. Terus kayak ikan gitu kan, jadi tadi itu totalnya tuh 1 juta lebih. Untuk belanjaan yang dimakan kita untuk berdua itu, kita urunannya itu 450 ribuan per orang. Kemudian untuk belanjaan saya sendiri itu sekitar 400.000.
Nah mahal lah untuk saya sendiri loh ini. 400.000 tuh karena saya beli tadi makanan yang siap untuk disantap itu ya, karena kan sorenya langsung belanja nggak sempat makan, pulangnya biar langsung makan gitu. Nah itu satu paket makanan itu 50.000, terus susu 3 liter itu 60.000 sekian lah, 1 liternya 22 ribuan. Kemudian ikan, nah ikan tuh mahal. Kalau di sini kan pegunungan, jadi ikan tuh mahal. Kalau mungkin daerah pantai sana itu seafood murah, ikan-ikan murah. Ini daerah pegunungan. Nah saya terpaksa beli ikan itu, beli salmon yang udah ada pengawetnya, mungkin diasinin gitu, udah asin. Jadi bukan salmon yang mahal itu, bukan. Ini satu slashnya untuk satu kali makan, satu slash itu satu potong tuh hitungannya 15.000 rupiah, dan saya belinya itu sekitar 9 slash kalau nggak salah itu. Karena ini untuk nanti 1 minggu ke depan ya. Ya seperti itu. Jadi memang kehidupan di Jepang itu mahal. Nah untuk irit, kalau saya contohnya misalkan kemarin kita itu panen retas ya, kita makannya tiap hari lauknya misalkan telur yang murah atau ayam sama retas itu salada. Nah makanya itu aja, jadi protein ada, sayur ada. Sekarang panennya itu kyabetsu atau kobis kul ya, kita makannya itu, kita masak itu, jadi nggak perlu beli irit. Terus kadang dikasih bos itu asparagus itu ya kemarin aku ada videonya buat yang masak asparagus itu, ya itulah yang kita masak. Kemarin lagi dikasih kol, dikasih timun. Jadi tadi makan tuh aku nggak pakai sayur, pakai timun panjang itu aku makan sama lauk kayak gitu. Nah jadi secara proteinnya terpenuhi, sayurnya unsur organiknya juga terpenuhi, nggak perlu beli. Nah seperti itu. Jadi meskipun mungkin kalau asparagus itu mungkin teman-teman nggak pernah makan, jarang makan, jadi nggak cocok, nggak begitu enak ya, tapi ya itu tetap sehat kalau dimakan, jadi makan aja gitu. Salad juga mungkin buat lalapan kurang enak, orang Indonesia kan jarang makan salad mungkin ya, tapi kita di sini harus membiasakan seperti itu. Jadi itu teman-teman sharing saya. Jadi kalau di Jepang ini lebih baik boros untuk makan daripada ngirit-ngirit, makan jamur yang ada di kebun, nggak taunya malah beracun. Nah mending kita boros dimakan nggak apa-apa, tapi irit di yang lain. Nah kalau saya kan saya nggak pernah belanja yang mahal-mahal, nggak pernah jalan-jalan yang jauh-jauh, hanya makan toh kan. Nah, itu kan boros tapi untuk membangun diri sendiri ya, nggak apa-apa. Oke, nah gitu aja sharing-sharing saya hari ini. Terima kasih.